Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah hari ini kita memasuki pembahasan atau poin yang ke-49 di halaman 139 yang berjudul Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersaksi dan berkeyakinan bahwa sebaik-baik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka adalah Khulafa Ar-Rasyidin, pemimpin pengganti sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin pengganti sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana secara khusus tentang mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Yang memberikan nama atau sebutan al-khulafa ar-rasyidun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana lama masa kekhilafahan Ar-Rasyidah ini disabdakan oleh beliau di sini selama 30 tahun. Khilafatun nubuwah salazuna sanah. Masa khilafah kenabian itu adalah 30 tahun. Tsumma yu'tillahul mulka au mulkahu may yasha. Kemudian Allah memberikan kerajaan atau kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka setelah berakhirnya masa kekhilafahan yang 4 ini, pemimpin setelahnya tidak disebut sebagai khalifah, tapi disebut sebagai al-malik. Artinya raja. Ya, disebut sebagai malik artinya raja. Di mana khalifah sendiri, ya, di antara perbedaan antara khalifah dengan al-malik sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais rahimahullah taala, beliau mengatakan annal khalifata huwa alladhi la yasta'mirul mulka illa fi nusratid din. Bahwasanya khalifah adalah seseorang yang tidak menggunakan kekuasaannya kecuali hanya untuk menolong agama saja, kecuali hanya untuk kejayaan agama saja. Wala yastafidu minal mubahati fi mulkihi wa in kana mubahan. Dan seorang khalifah itu tidak menggunakan kekuasaannya untuk perkara-perkara yang mubah, walaupun boleh, ya. Misalnya berkaitan dengan masalah perekonomian, itu kan mubah. Perekonomian negara itu kan mubah, ya. Memperkaya kerajaan itu kan mubah, kekuasaan. Tapi itu tidak dilakukan oleh seorang khalifah. Yang melakukannya adalah seorang al-malik, yaitu raja, ya. Jadi seorang khalifah, kata Syekh Abdul Aziz bin Rais hafizahullah ta'ala,
adalah seorang yang berkuasa tapi tidak menggunakan kekuasaannya kecuali untuk kepentingan agama saja, untuk kejayaan agama saja. Wala yastafidu minal mubahat fi mulkihi wa in kana mubahan. Dan dia, seorang khalifah itu, tidak menggunakan kekuasaannya untuk perkara-perkara yang mubah, walaupun boleh-boleh saja. Ya, seperti tadi, memperkaya kerajaan, kekuasaan, itu boleh, tapi tidak digunakan oleh seorang khalifah. Fokusnya dia cuma membuat Islam itu jaya. Adapun ketika kerajaannya semakin ikut kaya atau kekuasaannya ikut semakin luas, itu hanya poin plus saja, bonus, bukan tujuan. Ya, dimana metode seperti ini atau jalan seperti ini ditempuh oleh keempat khalifah itu semuanya, baik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun kita tahu masa kekhilafahan Umar terjadi banyak penaklukan, negeri-negeri kufar jatuh ke tangan kaum muslimin, tapi bukan itu tujuannya Umar. Bukan itu yang menjadi targetnya Umar. Targetnya Umar ya menyebarkan Islam. Ya, terjadinya perluasan-perluasan itu bukan target utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini sekali lagi di metode ini, ya, di mana kekuasaan itu tidak digunakan kecuali untuk kemaslahatan agama dan tidak menggunakan kekuasaan itu untuk perkara-perkara yang mubah, ini ditempuh oleh khalifah yang empat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'a. Dan ada sebagian ulama juga yang mengatakan bahwa metode ini juga ditempuh atau dijalani oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Maka sebagian salaf, ya, diantaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz juga bisa dikatakan sebagai khalifah, ya, juga bisa dikatakan sebagai khalifah walaupun masanya di bawah jauh, ya, di bawahnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Tidak sebagaimana yang ditempuh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para ulama sejarah menyebut bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz juga, beliau adalah seorang al-malik, seorang raja, ya, bukan seorang khalifah. Tapi bukan berarti ketika Umar bin Abdul Aziz disebut sebagai khalifah, kemudian Muawiyah disebut sebagai Al-Malik atau Raja, bukan berarti serta-merta otomatis Umar bin Abdul Aziz jadi lebih afdal daripada Muawiyah. Tidak sama sekali. Muawiyah tetap lebih afdal dibandingkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya, karena Muawiyah masuk dalam generasi sahabat, ya, masuk dalam generasi sahabat, sementara Umar bin Abdul Aziz tidak, ya, sementara Umar bin Abdul Aziz tidak masuk dalam generasi sahabat. Maka berbicara tentang keutamaan itu tidak sama dengan berbicara tentang masalah amal. Ada kalanya seorang tabi'in melakukan satu amalan yang tidak dilakukan oleh seorang sahabat. Tapi amalan yang tidak dilakukan oleh seorang sahabat ini tidak berarti membuat tabi'in jadi lebih afdol daripada sahabat, ya. Kan generasinya kan sahabat, kemudian baru tabi'in, baru tabi'u at-tabi'in. Biar bagaimanapun sahabat tetap lebih afdol. Bahkan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, la ghubarun fi anfi Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh satu debu yang menempel di hidungnya Muawiyah itu masih tetap jauh lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz, ya. Maksudnya bukan tentu dibandingkan dengan debu itu, bukan. Artinya secara mutlak seorang yang sudah terkategorikan sebagai seorang sahabat itu bahkan tetap lebih afdal dibandingkan mereka-mereka yang bukan
sahabat Nabi SAW. Maka beliau juga menambahkan, seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi SAW tentang apa saja yang harus dilakukan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kamu salat yang 5 waktu, Allah mewajibkan kamu puasa di bulan Ramadan, ya, zakatul fitr. Kemudian si Arab Badui tersebut berkomentar, demi Allah aku tidak akan menambah dan menguranginya. Artinya ya cuma ini saja yang akan saya lakukan. Si Arab Badui ini mencukupkan dengan melakukan yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja, yang sunnah-sunnahnya tidak ingin dia lakukan. Ya, kata Nabi SAW, qad aflaha in sadaq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh si orang ini, Arab Badui yang bertanya ini, sungguh dia pasti akan beruntung, selamat kalau dia benar dalam pernyataannya itu. Kalau dia komitmen dengan pernyataannya itu, artinya benar-benar sungguh-sungguh menjaga yang fardu. Nah, kata beliau juga Syekh Abdul Aziz bin Rais hafizahullah taala, jangankan jika dibandingkan dengan Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz jika dibandingkan dengan Arab Badui ini saja tetap masih lebih afdal Arab Badui ini, ya. Padahal Arab Badui itu ya rakyat biasa saja, bukan siapa-siapa, sebagaimana Muawiyah. Bahkan Muawiyah juga memiliki keutamaan sebagai seorang penulis wahyu, ya, seorang yang dipercaya, ditunjuk oleh Nabi SAW, diizinkan oleh Nabi SAW untuk menuliskan wahyu. Di mana saat itu tidak semua orang diperkenankan oleh Nabi SAW, ya. Nah, jadi itu perbedaan sedikit perbedaan tentang khalifah dan al-malik, ya, tentang khalifah dan raja. Di mana kekhilafahan itu, kata Nabi SAW, terjadi atau berlangsung selama 30 tahun dan itu ternyata benar. Ya, di sini beliau juga membawakan rinciannya, ya. Ustaz Yazid rahimahullah taala memberikan rinciannya di halaman 140. Beliau mengatakan khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama 2 tahun, khilafah Umar bin Khattab selama 10 tahun, khilafah Utsman bin Affan selama 12 tahun, dan khilafah Ali bin Abi Thalib selama 66 tahun, total 30 tahun, ya. Walaupun sebagian ulama, ya, seperti Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala memberikan rincian yang lebih dalam, di mana beliau mengatakan khilafahnya Abu Bakar itu selama 2 tahun 3 bulan. Ya, boleh ditambahi catatan, ya, selama 2 tahun 3 bulan. Itu khilafahnya Abu Bakar, masa kekhilafahan Abu Bakar. Adapun masa kekhilafahannya Umar 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan. Adapun kekhilafahannya Utsman bin Affan genap 12 tahun. Ya, genap 12 tahun. Dan kekhilafahannya Ali 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Hingga jumlah-jumlah tadi kalau ditotal hasilnya 29 tahun 6 bulan. Namun demikian digenapkan jadi 30, ya, digenapkan jadi 30. Walaupun sebagian ada yang mengatakan penggenapannya terjadi dengan masa kekhilafahannya Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Intinya tetap 30 tahun, ya. Intinya tetap 30 tahun. Dan hadis ini menunjukkan kebenaran kerisalahan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa kekhilafan itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi selama berapa tahun? 30 tahun, ya. Dan ini tidak mungkin bisa disampaikan kecuali jika ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka banyak sekali berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Maka tidak boleh bagi seorang pun dari seorang muslim, seorang mukmin meragukan akan kebenaran kerisalahan beliau, meragukan akan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan meragukan akan kebenaran agama Islam ini, ya. Sudah terlalu banyak bukti-bukti yang membuat kita harusnya semakin yakin bahwa kita berada dalam pilihan yang benar, ya. Tidak perlu ragu menoleh kepada pilihan-pilihan atau agama-agama yang lain. Berikutnya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa mencela atau tidak membenarkan kekhilafahan salah seorang dari mereka, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya, ya. Karena memang kekhilafahan 4 sahabat tadi diakui oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'nya sahabat-sahabat Nabi merupakan hujjah, ya. Ijma'nya atau kesepakatannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dalil. Dan orang-orang yang datang setelahnya tidak bisa membatalkan kesepakatan mereka.
Kesepakatan sudah terjadi, sudah final, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kesepakatannya sahabat, ya. Bahkan ulama menjadikan ijma'us sahabati hujjah, ya, bahwa ijma'nya sahabat-sahabat Nabi, kesepakatannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah. Tidak seperti kesepakatan yang lain, ya. Kesepakatan kita misalnya satu masjid ini sepakat, ya, dalam satu perkara, apakah kesepakatan kita bisa menjadi hujjah? Tidak bisa. Akan ditertawai orang kita. Siapa antum? Ya, siapa kalian begitu? Sepakat-sepakat. Mau sepakat mau enggak, kalian bukan siapa-siapa. Ya. Tapi kalau sahabat Nabi sepakat, ya jelas. Mereka orang atau manusia paling afdal di dalam umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang menyelisihi jalannya sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang menyelisihi manhajnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam dengan ancaman yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang memusuhi, menentang, membenci, melawan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya tentunya, padahal telah jelas keterangan-keterangan baginya. Dan barang siapa yang juga mengambil jalannya, mengambil manhajnya, cara beragamanya orang selain daripada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman maksudnya para sahabat. Apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan kemana dia mengarah. Semakin jauh dia dari kebenaran. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan hantarkan dia ke dalam neraka Jahannam wa sa'at masira. Dan neraka Jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali, ya. Dan khulafa ar-rasyidun atau ar-rasyid sendiri, ya, dalam bahasa Arab berarti huwa man 'arafa al-haqqa wa 'amila bihi, ya. Ar-rasyid atau jamaknya rasyidun maknanya adalah man 'arafa al-haqqa wa 'amila bihi, seorang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, ya. Makanya sebagian orang menamai anaknya dengan Rashid, ya, atau Rashid. Harapannya itu, anak saya supaya tahu mana yang benar, kemudian dia melaksanakan kebenaran itu, ya. Itu makna Ar-Rashid atau Rashid, ya. Adalah man 'arafal haqqa wa 'amila bihi, orang yang mengetahui kebenaran dan melaksanakannya. Poin ke-50. Sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa memuliakan, setia dan cinta kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu senantiasa, ya. Terlepas daripada klaim-klaim sepihak dari mereka. Kalau ada seorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia komitmen dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita loyal kepada dia. Maka kita loyal kepada dia. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, "Wa ja'at nusus min as-sunnah bidzalika minha ma dzakarahu syekh." Telah banyak dalil-dalil yang menjelaskan akan wajibnya bersikap loyal kepada zurriyah, kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh dan disebutkan juga di dalam buku ini. Wa dzalika idza kanu muttabi'ina lis-sunnah mustaqimina 'alal millah. Kita wajib bersikap loyal kepada mereka, mencintai mereka, memuliakan mereka. Apa kata beliau? Idza kanu muttabi'ina lis-sunnah mustaqimina 'alal millah. Jika mereka komitmen mengikuti as-sunnah dan komitmen dengan agama Islam ini, ya. Kalau mereka komitmen dengan dua perkara itu, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka iya, kita bersikap loyal, kita bersikap memuliakan mereka, kita mencintai mereka, kita membela mereka, kita menjaga mereka. Ya, ini syaratnya. Kama kana alaihi salafuhum, sebagaimana pendahulu mereka, pendahulu keturunan-keturunan Nabi SAW atau keluarga Nabi SAW, seperti Abbas misalnya dan anak-anaknya. Kemudian Ali dan anak-anaknya. Wa amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala ad-din
fala tajuzu mahabbatuhu walau kana min ahlil bait, ya. Adapun mereka-mereka yang tidak komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam, maka kita tidak boleh bersikap loyal kepada mereka, ya. Karena yang menjadi patokan itu bukan sekedar nasab, tapi komitmennya di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan, "Man lam yusri' bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya tidak membuat dia lebih cepat, lebih giat, ya, maka nasabnya tidak berguna bagi dia, ya. Yang menjadi patokan adalah konsistensi dia, komitmen dia dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ini dalilnya, di antara dalil wajibnya kita memuliakan, menghormati ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahli baitku, terhadap keluargaku. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, "Udzakirukum ma amarallahu bihi fi haqqi ahli baiti min ihtiramihim wa ikramihim wal qiyam bihaqqihim." Maksudnya aku mengingatkan kalian adalah aku mengingatkan kalian akan hak-hak ahli baitku. Hormati mereka, cintai mereka, bersikap loyal kepada mereka. Tapi tadi itu keterangannya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa ahlul bait tersebut adalah orang yang komitmen dengan Alkitab was sunnah, ya. Tidak sebagaimana yang viral belakangan ini bahwa seorang keturunan Nabi, ya, jauh lebih afdal daripada seorang alim atau 70 alim sekalipun, walaupun dia mabok, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Tidak benar, ya. Mungkin pernah lihat, ya, tayangan seperti ini. Tidak benar, ya. Maka yang menjadi patokan utama adalah amalannya. Nanti dibawakan juga dalilnya oleh beliau rahimahullahu taala di sini, bahwa yang menjadi standarnya itu adalah kualitas amal, ya, kualitas iman, kualitas ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar keturunan, ya. Kemudian punya bahasa sekarang privilege, ya, yang lebih daripada orang lain, ya. Tidak demikian. Ini harus diluruskan pemahaman seperti ini. Nanti ada dalilnya yang beliau sebutkan di sini. Lanjutan riwayat tersebut adalah Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Wahai Zaid, siapakah sebenarnya ahlu bait Nabi? Bukankah istri-istri Nabi termasuk ahlul bait?" Zaid bin Arqam menjawab, istri-istri beliau adalah ahlul baitnya. Tetapi ahlul bait yang dimaksud adalah orang yang diharamkan menerima sedekah atau zakat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, ya. Di antara satu kisahnya atau peristiwanya yaitu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu baru masih kota Makkah dan mencari seorang yang diceritakan oleh gurunya, di mana dikatakan oleh gurunya itu nanti di Makkah akan muncul seorang nabi. Ya, di antara tandanya dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Maka Salman ingin menguji apakah orang yang di hadapannya ini merupakan nabi yang dimaksud, yang diutus sebagai nabi yang terakhir. Di hari pertama Salman memberikan pemberian, disebutnya ini sedekah dariku. Oleh Nabi SAW ditolak. Keesokan harinya Salman kembali dengan membawa pemberian dan menyebutnya sebagai hadiah. Diterima atau ditolak? Diterima oleh Nabi SAW. Maka Zaid mengatakan yang dimaksud dengan ahlul bait adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah atau zakat sepeninggal beliau SAW. Husain bertanya, siapakah mereka? Zaid bin Arqam menjawab, mereka adalah Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas, ya, keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far dan keluarganya Abbas.
Husain bertanya, apakah mereka semua diharamkan untuk menerima sedekah atau zakat? Maka Zaid bin Arqam mengatakan, iya, mereka semua tidak boleh menerima sedekah atau zakat. Innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu tidaklah diperbolehkan bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad. Ya, ketika Hasan hendak mengambil bagian daripada sedekah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Hasan adalah keturunannya siapa? Ali, dan Ali termasuk ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 4 pendapat terkait siapa yang dimaksud dengan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama, ya, ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah azwajuhu wa dzurriyyatuhu, adalah istri-istri beliau dan keturunan-keturunan beliau. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat pertama yang dimaksud dengan ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau dan keturunan-keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasar pada definisi bahasa Arab, ya, bahwa penyebutan al itu biasa disematkan kepada istri. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada kalian juga keberkahannya wahai ahlul bait. Yang dimaksud dengan ahlul bait di sini adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, istrinya Ibrahim dan keturunannya alaihissalam. Begitu juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, apakah yang menjadi makanan sehari-hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya? Maka Aisyah menjawab, kana ta'amu ali baiti Muhammadin qutan, ya, yang menjadi makanan keluarga istri berarti, ya, dan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makanan yang biasa dimakan oleh orang banyak. Situ Aisyah menyebut istri dan anak-anak keturunan dengan sebutan alu, ya, dengan sebutan alu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Imra'atul Aziz ketika memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam. Imra'atul Aziz, istrinya Perdana Menteri itu berkata kepada suaminya yang berkuasa, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Ya, ia berkata, kira-kira hukuman apa yang pantas bagi seorang yang berencana buruk terhadap istrimu? Ya, itu kan Nabi Yusuf difitnah ingin menodai istrinya Perdana Menteri. Ya, yang memfitnahnya siapa? Si istri itu sendiri. Dia memprovokasi suaminya. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su. Ya, dia berkata kepada suaminya, ya, si Perdana Menteri tadi, apa kiranya hukuman yang pantas bagi seseorang yang berencana melakukan keburukan kepada ahlika, kepada keluargamu? Apakah Nabi Yusuf dituduh berencana melakukan keburukan kepada seluruh keluarganya? Tidak, dituduh melakukan berencana keburukan terhadap istrinya saja. Ya, ini pendapat yang pertama tentang makna keluarga itu siapa saja. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan alu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Banu Hashim, keturunannya Hashim. Ya, keturunannya Hashim. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab beliau sebagaimana yang kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Nah, kita ini ada pelajaran sirah, ya, di Al-Qamar setiap Sabtu ke 2. Berarti besok ini insyaallah, ya, masih di pembahasan ini nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa nasabnya Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, semua yang menjadi keturunannya Hashim, berarti kakek berapanya Nabi itu? Kakek kedua, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Semua yang menjadi keturunannya Hashim atau keturunannya Hashim itu dikategorikan sebagai ahlu bait. Dan Hashim, ya, dan Hashim kata para ulama ahli sejarah memiliki anak yang punya keturunan cuma satu, ya, yang punya keturunan dari Hashim cuma satu, yaitu Abdul
Muttalib saja, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim punya anak namanya Asad dan namanya Abdul Muttalib. Asad tidak ada keturunan, selesai, putus, ya. Sementara yang masih punya keturunan adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 10, ya. Sebagian riwayat mengatakan 11 anaknya. Termasuk salah satu di antara anak Abdul Muttalib adalah Abdullah, ayahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian juga ada Abu Talib. Abu Talib bapaknya siapa? Ali, ya, bapaknya Ali. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib, ya. Nah, itu beberapa anaknya Abdul Muttalib, ya. Maka di sini juga disebutkan nanti yang dimaksud dengan atau tadi sudah kita bacakan, keluarga Nabi adalah keluarganya Aqil, Ja'far, Abbas, ya. Ali, kemudian Aqil, Ja'far dan Abbas. Ali bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Mereka ini adalah keluarga Nabi Muhammad atau ya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang yang nasabnya terhubung dengan keempat orang ini, ya, dengan orang-orang yang disebutkan, nama-nama yang disebutkan di dalam kitab ini, dikategorikan sebagai ahlul bait, ya, dikategorikan sebagai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga tentang siapa yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh kaum mukminin, seluruh kaum mukminin. Di mana, ya, kaum mukminin adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikut juga bisa disebut sebagai keluarga, ya, dan pengikut juga bisa disebut sebagai keluarga. Contohnya sebagaimana firman Allah berkenaan dengan Fir'aun dan pengikutnya. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, ya. Ketika hari kiamat itu terjadi, Allah berfirman, masukkanlah alu Fir'aun, ala Fir'aun, disiksa yang paling pedih. Keluarga Fir'aun disiksa yang paling pedih. Yang dimasukkan ke dalam siksa yang paling pedih, Fir'aun dan keluarganya atau Fir'aun dan pengikutnya? Fir'aun dan pengikutnya, ya. Fir'aun dan pengikutnya. Adapun keluarganya yang beriman kepada Allah seperti siapanya? Istrinya yang bernama Asia, ya, Asia alaihissalam, maka dia tidak tergolong, ya, tidak tergolong dalam orang-orang yang harus dimasukkan ke dalam siksa yang pedih itu. Maka penyebutan keluarga dalam bahasa Arab terkadang disematkan kepada pengikut, ya, terkadang disematkan kepada pengikut, sebagaimana firman Allah terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Hari kiamat itu terjadi, maka Allah berfirman, masukkanlah Fir'aun dan ala Fir'aun. Al di situ secara harfiah artinya keluarga, tapi maknanya yang dimasukkan ke dalam siksa yang paling pedih bukan Fir'aun dan keluarganya, tapi Fir'aun dan pengikutnya, ya, Fir'aun dan pengikutnya. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang lemah, dan ini yang dipegang oleh orang-orang Rafidhah, bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait hanyalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain saja, ya, bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait hanya, sekali lagi, hanya Ali, kemudian Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain saja. Cuma 4 nama ini saja. Ya, mereka juga punya dalil, dan dalilnya sahih, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan selendangnya kepada mereka berempat, dan Nabi berkata, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka adalah ahlu baiti, mereka adalah keluargaku, dan mereka adalah keluargaku. Dengan dalil ini orang-orang Rafidhah meyakini bahwa ahlul bait cuma terbatas pada 4 ini saja, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain saja, radhiyallahu anhum jami'an, ya, radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ini pendapat yang lemah, kata para ulama, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya Allah, mereka ini adalah ahlul baitku, itu sama sekali tidak menunjukkan pembatasan. Ya, sama sekali tidak menunjukkan pembatasan bahwa ahlul bait hanya terhadap 4 orang ini saja. Hadis ini sedang menjelaskan bahwa 4 nama ini termasuk ahlul bait, begitu. Artinya bukan cuma 4 orang ini yang menjadi ahlul bait,
Ya, bukan cuma 4 orang ini yang menjadi Ahlul Bait. Ditambah dengan penjelasan hadis dari Zaid bin Arqam tadi, bahwa Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Abbas, Alu Aqil, Alu Ja'far dan Alu Ali. Ya, keturunannya Abbas, ya, ada Fadl bin Abbas, ada Abdullah bin Abbas, itu keturunannya juga. Kemudian ada lagi Alu Aqil, Alu Ja'far dan Alu Ali. Ali, Ja'far dan Aqil, mereka ini bersaudara. Tiga-tiganya adalah putranya Abu Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Adapun Al-Abbas adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi yang termasuk, ya, kita kembali ke ucapan penulis rahimahullahu taala. Jadi yang termasuk dalam Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya, tuh beliau mengatakan bukan hanya dari keluarga Ali saja, tetapi berikut juga keluarganya Aqil, Ja'far dan Abbas, ya. Ali itu sepupunya Nabi, Ja'far sepupunya Nabi, Aqil juga sepupunya Nabi. Adapun Abbas siapanya Nabi? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, serta meyakini bahwa mereka adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ya, bahwa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan dibersamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Mereka semua itu adalah tercakup dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa keluarga atau Ahlul Bait hanya terbatas pada 4 nama saja, ya. Di mana mereka berlindung dengan keempat nama ini untuk menyebarkan kesesatan-kesesatannya mereka. Ya, bahkan diangkat juga bahwa yang tidak mengagungkan keempat orang ini, ya, itu berarti tidak mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian, ya. Kalau memang kita ini tidak mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada pembahasan seperti ini di kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Yang ada hanya celaan, tapi mana ada celaan terhadap mereka berempat. Terhadap Fatimah, naudzubillah min dzalik, enggak ada. Terhadap Ali juga enggak ada, terhadap Hasan juga enggak ada, terhadap Husain enggak ada sama sekali. Yang ada mereka, ya, mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya? Tapi silakan dikumandangkan azan, nanti kita teruskan sedikit insyaallah. Tapi kita teruskan sedikit lagi. Beliau rahimahullahu taala berkata, sekedar hubungan darah yang dekat dan bernisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kesalihan dan ketakwaan dalam menjalankan syariat Islam, tidak ada manfaat baginya sedikit pun di hadapan Allah taala. Itu tadi yang kita katakan, bahwa menjadi keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta menjadi privilege bagi mereka untuk berlaku semaunya sendiri. Ya, tetap harus juga melakukan apa yang harus dilakukan selayaknya seorang yang beriman kepada Allah taala. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita hanya berkata seperti ini secara sepihak tanpa ada hujjah, tanpa ada bukti dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Di sini dibawakan dalilnya oleh beliau rahimahullahu taala. Ya ma'syara Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian. Beli diri kalian maksudnya selamatkan diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian nanti di hadapan Allah sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan, ya Bani Abdi Manaf. Abdul Manaf itu tadi kakeknya, ayahnya Hashim, ya, ayahnya Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai keturunannya Abdul Manaf, aku tidak bisa menolong kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, putranya Abdul Muttalib, yakni pamanku begitu, ya. La ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu nanti di hadapan Allah.
Ya Safiyyata ammata Rasulillah sallallahu ya Safiyyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyyah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku nanti tidak bisa menolong kamu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti. Mintalah hartaku sesukamu. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun bagimu nanti di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah ada keturunan Nabi yang posisinya lebih dekat dengan Nabi dibandingkan Fatimah? Enggak ada. Fatimah tuh paling dekat, udah paling dekat, sah, enggak ada yang meragukannya lagi. Tapi ternyata Fatimah pun disabdakan begitu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana keturunan yang sudah sangat jauh, ya, sudah jauh, ya. Kemudian enggak komit lagi dengan ajarannya, ya. Kemudian sebagainya juga ada yang palsu lagi, ya. Minta privilege sana sini terhadap kaum muslimin. Wah, tambah jauh dia. Ya, ini Fatimah loh, langsung itu putri Nabi Muhammad SAW langsung. Ada orang lain enggak di antara beliau berdua? Enggak ada. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika ada seorang wanita dari kabilah yang mulia terbukti melakukan pencurian dan berhak dilakukan eksekusi, potong tangan, keluarga besarnya berunding. Siapa yang bisa, kalau bahasa kita sekarang, melobi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa? Cawe-cawe. Rasulullah SAW, ya, siapa yang bisa supaya tidak jadi dilakukan eksekusi potong tangan? Karena ini wanita dari keluarga mulia, akan menjadi aib bukan cuma bagi dia tapi bagi seluruh keluarga besar begitu. Maka mereka pun berunding dan bersepakat, ya, kayaknya kita bisa percayakan kepada Usamah bin Zaid. Di mana Usamah bin Zaid ini adalah anaknya Zaid, dan Zaid dulunya pernah diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Zaid pasti disayang oleh Nabi, anaknya Zaid juga pasti disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Kayaknya kalau Usamah bin Zaid berhasil nih kayaknya, ya, karena orang yang sangat disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Usamah bin Zaid pun menyampaikan, ya, permohonan mereka, dan Nabi SAW pun marah dan berkhutbah ringkas di hari itu juga atau di saat itu juga, dan mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadda wa idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu. Idza syaraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa in saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadda. Wallahi allau kanat Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya demi Allah, hal yang membuat umat-umat terdahulu itu hancur binasa adalah ketika yang terbukti melakukan pencurian orang mulia, orang berkedudukan, orang punya jabatan, power dan lain sebagainya, mereka biarkan. Ya, tapi kalau yang terbukti melakukan pencurian adalah orang lemah, orang biasa saja, hukuman itu baru ditegakkan. Sebagaimana yang terjadi saat ini, ya, di belahan dunia manapun terjadi seperti itu. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad, artinya putriku begitu, terbukti melakukan pencurian, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, itu Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang salah, ya salah begitu. Kalau memang salah, ya salah. Bahkan ada sebagian ulama yang juga dari keturunan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sesungguhnya kami kalau melakukan kesalahan boleh jadi dosanya ditulis 2 kali. Pertama sebagai seorang mukmin, kedua sebagai seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Harusnya kami menjaga nama baik ayah kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi malah kami mencemarkannya dengan kelakuan buruk kami. Itu yang benar seperti itu. Ada ketawaduan, ada kehati-hatian, malah bukan minta diistimewakan oleh orang lain, ya, bukan minta diistimewakan oleh orang lain. Tidak ada seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di hadapan Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ya, kalau ada keturunan Nabi bertakwa kepada Allah, satunya bukan keturunan Nabi bertakwa kepada Allah, tentu yang keturunan Nabi bertakwa kepada Allah tetap lebih afdal, ya, karena dia punya 2 keutamaan, ketakwaan itu sendiri dan keutamaan yang kedua sebagai keturunannya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah pembahasannya pas sekali ya dengan yang akhir-akhir ini sedang ramai perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kita punya ilmu pengetahuan bagaimana semestinya bersikap dengan fenomena yang akhir-akhir ini sedang ramai ya. Wallahu alam bissawab. Kemudian beliau menutup pembahasan dengan mengatakan apa yang diyakini sebagian manusia terhadap kerabat Rasul bahwa mereka dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya, semua itu adalah keyakinan yang batil ya. Semua itu keyakinan yang batil. Dan itu yang selalu didakwahkan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tapi tidak mengajarkan sunnah Nabinya Muhammad SAW ya. Selalu mengajak kepada loyalitas kepada dirinya, terus pokoknya gimana kondisinya pokoknya loyal kepada kami ya. Itu tentu sikap yang hulu, sikap yang berlebihan ya. Di sini semuanya sudah jelaskan kapan kita wajib bersikap loyal kepada mereka, mencintai mereka, membela mereka, menjaga mereka, dan kapan tidak perlu ya, kapan tidak perlu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.